الفاتحة بنية القبول وترم صلى الله على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وسلم وعلمنا الله ترسل الرحمن أن الله يعيد علينا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وفهومهم وأسرارهم وأنوارهم وكرامتهم ومعونتهم في الدين والآخرة على هديهم وعلى بلاغ الإسلام والصالحين ولا أحد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Para mujahid penghafal Al-Quran yang dirahmati Allah, ya lah. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali bisa melaksanakan ritual pengajian mingguan. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sempurnakan rasa syukur kita dengan menyampaikan salam dan salawat kepada baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Mujtahid pada subbab berikutnya, yaitu hukmu aklil hayawanat al-bahriyah. Hukmu aklil hayawanat al-bahriyati di halaman 911. Mungkin ada yang hakun menjadi mukri. Silakan, siapa kira-kira guru? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala rakana bi jami'i ulumil qadarin. Amin. Amin. Hayawanul bahriyyu ayna ulama'a ajma'u ala tahlili ma lam yakun minhu muwafaqan bil ismi li hayawani kulli muharram. Qala Malikun la ba'sa bi akli jami'i hayawanil bahri illa annahu kuriha khinzirul ma'i wa qala antum tusammunahu khinziran wa bihi qala Ibnu Abi Layla wal Auza'i wa Mujahid wa jumhurul ulama illa anna minhum man yushtaratu fi ghairi samaki tadhkiyati wa qad taqaddama dhalik wa qala Laits bin Sa'ad amma insanul ma'i wa khinzirul ma'i fala yu'kalani ala syai'in minal halati. Oke, cukup. Untuk kasus hewan-hewan laut, maksud hewan-hewan laut di sini selain ikan maksudnya. Kalau ikan kan tidak ada ikhtilaf, semua mengatakan halal asal jenisnya ikan. Nah, di sini dikatakan fa innal ulama'a ajma'u ala tahlili ma lam yakul minhu muwafiqan bil ismi li hayawanin fil barri muharramun. Jadi ulama bersepakat untuk mengatakan halal mengkonsumsi hewan-hewan laut malam yakun minhu muwafiqan bil ismi, selama namanya itu tidak sama. Li hayawanin fil barri, sama dengan apa? Dengan nama hewan di darat. Yang mana hewan di darat itu haram.
Paham maksudnya lo? Jadi kalaunya namanya itu masih nama-nama yang dihalalkan saja, maka tidak masalah. Faqala Malik, maka Imam Malik mengatakan la ba'sa bi akli jami'i hayawanil bahri. Tidak mengapa mengkonsumsi seluruh hewan-hewan laut. Jadi memang dalam mazhab Maliki ini longgar untuk hewan-hewan laut. Kalau mazhab Hanafi itu yang boleh ikan aja. Kemudian mereka juga mempersempit definisi ikan. Ikan tuh pokoknya yang ada siripnya, ada insangnya, ada sisiknya, dan hidupnya di laut. Nah, selain yang kayak itu bentuknya maka bukan ikan, maka tidak boleh dikonsumsi. Nah itu kalau mazhab Hanafi. Ya termasuk makan kepiting, cumi, kada boleh. Apalagi gurita. Cumi nang tak halus saja kada boleh misalnya. Maka banyak mana lautnya siput-siput tuh bubuhan mazhab Hanafi itu. Ada dana singgahnya buahnya tuh. Biar kayak apa raminya. Nah, untungnya kalau di Indonesia ini masih mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu rada-rada mirip lawan mazhab Maliki ini. Kalau mazhab Syafi'i itu selama tidak membahayakan ya Sidin. Nah, sebagian ba'd Syafi'iyah mengatakan selama pulang namanya itu ada kaitannya lawan hewan darat tadi. Nah, di sini dikatakan illa annahu kariha khinziral ma'i. Nah, kecuali Imam Malik ini memakruhkan babi air atau babi laut. Babi laut itu kayak apa wujudnya? Ada suah tahu bun bian. Kita memang kada tahu. Karena kita kota 1000 sungai bukan kota 1000 laut. Maka kita tidak familiar dengan hewan-hewan laut itu ya. Tapi kalau misalnya kawan-kawan kita yang ada di daerah tepian laut ya. Kalau di Kalimantan banyak laut ya bubuhan inilah tanah laut ya lah, pulau laut sampai tanah bumbu juga. Mungkin mereka itu biasa melihat itu ada apa khinzir ma tadi babi laut, ada juga bulu babi dijual. Soalnya melihat bulu babi itu yang bulat dan tajam-tajam itu entah dari mana orang mengarani itu. Nah, cuman penamaan babi ini mempengaruhi. Rupanya di Arab sana khinzirul ma juga babi laut juga ngarannya. Kalau bulu babi tadi bulat dan lancip-lancip itu, kalau khinzirul ma, kalau babi laut itu bentuknya lonjong dan berkaki-kaki kecil, tapi bentuknya warnanya itu kayak apa ya lah, kayak terang itu, kayak tarang juga. Halus ya, kurangnya halus ya. Jadi kada ganal kayak babi, halus aja. Itu kalaunya kakawanan SpongeBob tuh siapa lah yang halus tuh siapa? Yang plankton. Nah, mirip-mirip gitu nah, bulat-bulat gitu tapi kalau plankton tuh berdiri gini ininya berubah. Ganal kayaknya, ada halus kayak plankton itu lah. Nah, itu disebut dengan khinzirul ma. Kenapa Sidin memakruhkan? Ya gara-gara ngarannya itu antum tusammunahu khinziran. Ya gara-gara bonpian mengaraninya babi. Lalu udah kayak kabuliangan kalau bahasa kita itulah. Meskipun wujudnya itu bukan babi, tapi ketika namanya itu dibabikan, apa tadi nama dibabikan. Nah, itu berdampak
secara psikologis bagi orang yang hendak mengkonsumsi itu lalu mereka ya babi. Wa bihi qala Ibnu Abi Laila wal Auza'i wa Mujahid wa jumhurul ulama'i. Nah, demikian juga yang memakruhkan itu adalah Ibnu Abi Laila, Al-Auza'i, Mujahid dan jumhurul ulama. Jadi jumhur ulama menurut mazhab Maliki ini mereka memakruhkan saja. Nah, illa anna minhum man yashtaritu fi ghairis samaki at-tadhkiyatu. Nah, at-tadhkiyata atau at-tadhkiyatun. At-tadhkiyata. Oke. Kecuali sebagian dari mereka mensyaratkan untuk hewan laut selain ikan itu harus ada sembelihan, harus disembelih. Apa kira-kira? Waqad taqaddama dzalika, dan sudah ada pembahasan mungkin di pembahasan dahulu sudah ada. Jadi kalau misalnya anjing laut, nah, menurut mazhab Maliki boleh dimakan. Sini kan ingin makruh aja tuh, kada sampai haram. Meskipun namanya anjing, tapi dia hidupnya di laut, maka boleh dikonsumsi. Tapi karena dia bentuknya bukan seperti ikan, maka harus itu tadi at-tadhkiyah. Sebagian mengatakan harus disembelih. Penyu, nah penyu itu hidup di mana? Di laut juga kan. Kalau ada penyu di sungai, di sungai itu kan apa? Bidawang. Bidawang tuh hiduplah di sungai lah. Bidawang tuh lagi di rawa-rawa itulah, atau di paret-paret kayak itu. Di sungai jelas sekali lah bidawang. Nah kalau ini kan di depan di sini nih, apakah sungai itu masuk kategori bahar juga? Jadi beda lah nanti, bahkan buaya, tapi buaya itu buaya di air asin itu masuk kategori halal di sini menurut mazhab Maliki tadi. Nah, kalau mazhab Syafi'i jelas haram karena keharamannya itu pertama dia sama dengan hewan di darat. Yang kedua, buaya itu kan buas. Aqulu kulidhi sibain itu kan haram kemarin. Nah, jadi perbedaannya di situ. Ada yang mewajibkan harus disembelih. Berarti kayak penyu tadi itulah termasuk tuh harus disembelih itu. Karena wujudnya bukan kayak ikan dalam mazhab Maliki. Terus apa lagi? Ikan duyung. Desa bujur ada kada yo ikan duyung nih? Kada adalah. Kalau ikan duyungnya adalah ada. Nah, itu juga ikan duyung itu kalau dalam bahasa Arabnya disebut apa? Insanul ma. Insanul ma itu ya manusia air. Kalau dulu tuh Deni, kalau manusia ikan, tahu lah pian lah Deni manusia ikan. Nah, itu hanya anak-anak generasi tahun 80-an yang tahu Deni manusia ikan. Dulu ada majalah Bobo, sampai sekarang kayaknya masih ada lah majalah Bobo lah. Tahu ambon pian bisa baca kan? Majalah Bobo itu dulu ada satu halaman khusus tentang itu manusia ikan, itu Deni manusia ikan. Jaka bahasa lainnya tuh kayak Tarsan juga, tapi ini di laut. Jadi kisahnya tuh wah cergam tuh, cerita bergambar. Dan setiap edisi selalu ada kisah itu, Deni manusia ikan. Nama-nama kisahnya bakal hilang siapa kayaknya, makanya bakal di laut. Dan pakaiannya tuh persis kayak Tarsan, tapinya di laut. Bedanya kalau Tarsan ini masuk anginnya gara-gara berluncat-luncat di pohon, ya Allah. Kalau Deni manusia ikan nih masuk anginnya gara-gara berendam di banyu.
Cuman uniknya lah bubuhannya itu kada suka masuk angin. Amunnya masuk angin kada superhero lagi ya. Ya Allah, amunnya Spiderman kan pakai kostum, ya ada sedikit pelindungnya. Tukin sepalinya kahumapan sama. Nah, amma insanul ma'i wa khinzirul ma'i fala yu'kalani. Ini berkata Al-Laits Ibn Sa'id. Jadi menurut Imam Laits bahwa ikan duyung dan maksudnya manusia laut dan babi laut itu tidak boleh dikonsumsi. Alasannya ala syai'in minal halat. Ya alasannya banyak lah nanti beliau gitu. Karena suatu alasan gitu maksudnya. Ya karena itu tadi mungkin terbayang ketika ingin mengkonsumsi, wah ini termakan manusia misalnya kan. Nah itu barangkali yang mempengaruhi. Kalau dalam mazhab Syafi'i agak sedikit hati-hati. Boleh mengkonsumsi selama dia disepakati oleh adat, tidak masalah untuk dikonsumsi. Kalau selain ikan, kalau mazhab Hanafi tadi ya, selain ikan tuh tidak boleh, haram gitu kan. Selain ikan, berarti kita kalau ke seafood itu tadilah selain cumi itu apa yang paling menancap pesan? Kepiting, bisa makan kepiting. Kerang, nah kerang itu yang paling sering kita makan kerang. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak boleh, haram makan kerang itu. Pokoknya selain iwak ada boleh itu Bang. Agak ketat memang Hanafi. Padahal biasanya mazhab Hanafi longgar ya. Tapi dalam hal ini beliau ketat. Nah, mazhab Syafi'i tadi masih ada alasan-alasan. Kalau memang namanya setara dengan nama hewan di darat, kemudian selain itu dia juga buas, maka itu tidak boleh. Apalagi beracun misalnya. Ada sebagian hewan-hewan laut itu yang ada kandungan racunnya. Nah, itu tidak boleh juga. Cumi-cumi itu ada racunnya kah? Yang adalah gurita Bang. Ada juga yang tintah-tintahnya itu apa tuh? Yang ada tintahnya bahaya itu apa? Gurita lah. Tapi itu kalau misalnya bisa dibersihi, bersih aja kan? Ya maksudnya begitu. Kalau dia memang ada kandungan yang bisa merusak manusia, maka haram itu kan, tidak boleh. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Maliki tadi sama dia dengan mazhab Hambali, rada mirip. Artinya selama dia hidup di laut, gitu kan. Nah, itu masih dibolehkan. Nah, nanti ada juga hewan-hewan yang dua alam, di laut dia bisa, di darat dia bisa. Nah, ini sebagian besar ulama mengharamkan yang dua alam, amfibi ya. Nah, tetapi itu tadi yang paling longgar memang mazhab Maliki ini hanya pada level makruh kalau itu namanya setara dengan nama hewan-hewan di darat seperti babi tadi ya. Tidak sampai haram. Nah, kalau mazhab Syafi'i agak mengharamkan di situ. Kepiting, apalagi yang biasa kita konsumsi apa? Yang panjang-panjang itu kayak ular ada juga Allah. Tapi di laut adalah walut laut. Walut ini kan kita tahunya di daratnya pahumaan gitu. Nah, jangan-jangan itulah kita belum sampai ini masih subjudulnya hukmu aklil hayawanat al-bahriyah Bang nih, laut konteksnya. Ada pahumaan. Nah, sekarang bilangnya pahumaan tuh kayak apa kada tahu, kita belum bahas lagi. Apakah ada pembahasannya? Jadi jar Imam Laits tadi untuk kasus insanul ma dan khinzirul ma, maka itu haram dikonsumsi. Mungkin namanya itu. Kalau Imam Malik tadi sampai makruh saja. Berarti Imam Laits inilah kira-kira yang juga dianut oleh Imam Syafi'i itu. Lanjutkan lagi sababu ikhtilafihim, coba silakan. Ya pian dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu ikhtilafihim
huwa hal yatanawalu lughatan aw syar'an. Ismul khinziri wal insani khinziril ma'i wa insaniyah wa insanihi khinzirul ma'i wa insanahu. Wa ala hadha yajibu ayyatatarraqul kalamu ila kulli hayawanin fil bahri musyarikun bil ismi fil lughati aw fil urfi li hayawanin muharramin fil barri mithlil kalbi inda man yara tahrimahu. Wan nadhru fi hadhihi al mas'alati yurja'u ila amrayni. Ahaduhuma hal hadhihi al asma' lughawiyyah wa tsani hal lil ismi al mushtaraki umumun am laysa lahu. Fa inna insana al ma'i wa khinzirahu yuqalani ma khinziril barri wa insanihi bishtirakil ismi. Oke, jadi sebab perbedaan ini adalah karena apakah nama-nama, baik nama babi, nama manusia ikan tadi dan babi ikan, babi laut dan manusia laut, nah, maksudnya gitu ya. Kapal laut. Itu berlaku secara bahasa sajakah atau secara syariatkah, sehingga kalau ini dipahami yajib ayatatarqal kalam ila kulli hayawanin fil bahri musyarikun bil ismi fil lughati aw fil urfi li hayawanin muharramin fil bahri. Nah, jadi apakah nama-nama tadi itu kemudian sebatas nama saja karena ada musyarikun bil ismi, artinya kesamaan itu hanya pada level nama saja, fil lughah, dalam kebahasaan saja, au fil urfi, ataukah itu dalam hal adat istiadat. Jadi ada keharaman itu karena namanya tadi, tapi ada juga karena kesepakatan kebiasaan masyarakat di situ memang gelianan makan, yang kemarin kita sebut tu'afihan nufus itu kan, yang geli. Atau secara urf juga, secara kebiasaan itu tidak masalah makan itu. Jadi apakah itu yang menyebabkan dia haram gitu? Apakah karena haramnya itu namanya, atau karena kebiasaan atau kesepakatan masyarakat menganggap itu sama dengan hewan di darat sehingga dia juga dianggap haram? Ya seperti misal kalbi di sini kan, seperti anjing laut gitu. Maka apakah anjing laut di sini haram itu karena namanya yang sama secara bahasa dengan anjing di darat, atau karena masyarakat sepakat gitu kan, kebiasaan masyarakat di situ memang tidak mengkonsumsi lawan anjing laut misalnya. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, ya bisa berubah. Nah, makanya pembahasan masalah ini itu kembali pada dua hal. Yang pertama, hal hadhil asma' lughawiyatun. Hal hadhil asma'u lughawiyatan. Apakah nama-nama ini hanya pada aspek bahasa saja atau sebatas bahasa saja gitu? Ataukah yang kedua, halil asma'il mushtarak umumun am laysa lahu? Apakah nama-nama ini ada kesamaan secara umum atau tidak gitu dengan nama yang di darat tadi? Karena manusia laut dan babi laut itu disebut demikian karena memang punya kemiripan dengan babi di darat dan manusia di darat, atau sebatas itu tadi. Jadi pertama, apakah ini secara kebahasaan, atau yang kedua, apakah kesamaan ini memang
bujur-bujur sama sehingga dia disebut babi dan disebut manusia laut gitu. Jadi babi laut itu apakah dia hanya nama saja sebatas babi laut atau memang babi laut ini memang seperti babi di darat sehingga dia disebut babi. Nah, itu. Jadi kalau misalnya sebatas nama saja tidak masalah. Tapi kalau memang ada kemiripan, nah ini akan jadi masalah gitu. Sama juga manusia tadi, manusia laut dengan manusia di darat ini. Apakah dia disebut dengan manusia laut itu karena memang nama saja atau dia memang punya kemiripan dengan manusia di darat. Nah, kalau hanya sebatas nama dia ada masalah sebetulnya gitu. Menurut para ulama itu. Ya disitulah. Ada juga yang membahas ya meskipun secara nama tetap masalah gitu. Tapi yang mazhab Maliki itu hanya sebatas nama saja kan. Sehingga mereka tetap membolehkan mengkonsumsi hewan laut. Apa dalilnya kemarin itu? Al-bahru hillu apa? Pokoknya segala yang dari laut itu halal. Hak hillu akluhu itu apa? Lupa. Ya Allah masalah. Just itulah air hewan yang di laut itu semuanya halal gitu kan. Nah jadi di bawahnya dikatakan faman sallama itu. Faman sallama anna hadhil asma'a lughawiyatan. Bagi yang menerima atau mengakomodir bahwa nama-nama ini hanya sebatas aspek bahasa saja. Wara'an lil ismil mustaraki umuman dan bahwa isim-isim yang serupa ini jadi maksudnya begini, yang mengatakan, yang menerima pendapat bahwa nama-nama ini hanya pada aspek bahasa saja dan bahwa pengaruh nama ini memiliki kesamaan secara umum, lalu karena kesamaan secara umum itu apakah dia betul-betul memiliki kesamaan seperti yang di darat gitu kan, maka pendapat inilah yang membuat dia kemudian mengharamkan gitu, maksudnya begitu. Maka untuk itu tawaqqafa Malik fi dzalika. Kalau hanya sebatas itu, Imam Malik kemudian tawakuf. Tawakuf itu bersikap apa ya? No comment lah kalau bahasa kita itu. Maksudnya ya dia secara umum mungkin membiarkan masalah itu, jangka bahasa Nabi itu sunnah takririyah, mendiamkan saja. Tidak setuju banget juga, tapi tidak melarang juga. Artinya kan hanya secara bahasa saja di sini. Kalau secara kesamaan itu, kalaupun kesamaan itu betul-betul sama dengan yang di darat, kemudian dijadikan haram, artinya kan alasan yang mengharamkan itu hanya ada kesamaan dengan yang di darat saja. Makanya beliau tawakuf gitu. Wa qala antum tusammunahu khinziran. Kan alasan sidin cuma begitu. Kalian hanya ya bikin pimpang jama nyambat itu sebagai babi. Coba kada dengarani babi. Halal pasti sudah. Jadi keharaman itu hanya karena penamaan saja. Dan kalaupun kemiripan itu dibuat-buat kan seakan-akan gitu. Jadi sidin seakan-akan kemiripan itu diulah-ulah aja. Padahal kan ini kan tidak sama sekali kada begitu. Jadi alasan sidin begitu. Fahadhihi halul hayawan al-muharram al-akli fi syar'i wal hayawan al-mubah al-akli. Nah inilah ihwal hewan-hewan yang haram dikonsumsi dalam syariat dan hewan-hewan yang boleh dikonsumsi. Oke, kita langsung ke hukmul khamri wal anbidati. Lanjutkan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman nabatul ladzi huwa ghida'un
فكله حلال إلا الخمر وسائر الأنبذة الأنبذة المتخذة من من العصارة التي تتخمر ومن العسل نفسه. وأما الخمر فإنهم اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها عن التي هي من عصير العنب. وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر وأجمعوا على أن المسكر منها حرام. فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام. وقال العراقيون إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين. Oke. Sampai situ dulu lah. Hukmul khamri wal anbidati. Hukum khamar dan ambidah. Ambidah itu istilah lainnya itu yang terkenal nabid. Kalau khamar itu dari mana? Sumbernya dari anggur. Anggur yang segar difermentasi maka menjadi khamar. Kalau al-ambidah itu diambil dari selain anggur sebetulnya. Tapi ada juga yang mengatakan dari anggur tapi anggur yang sudah kering. Itu bisa masuk ambidah juga. Bukan anggur segar gitu sumbernya. Jadi kalau anggur segar difermentasi jadi khamar. Kalau ambidah, nabid itu randaman banyu kurma itu sudah jadi nabid. Jadi ambidah. Ambidah pada level tertentu randamannya itu berubah jadi alkohol juga. Niat merandam ini kan hanya untuk ya sekedar mengkonsumsi banyu kurma misalnya. Tapi kada ingat lagi rupanya terendam ini sudah sebulan. Pas diminum tahayuyong jalan misalnya kan. Karena rupanya mabuk juga. Padahal kurma itu nabi. Wa amman nabat alladhi huwa ghida'un. Adapun tumbuh-tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan ya, yang mana dia itu statusnya sebagai gida. Gida itu makanan apapun jenisnya. Kalau tumbuh-tumbuhan itu fakulluhu halal, semuanya halal. Ilal khamr, kecuali khamar. Khamar itu kan dari tumbuh-tumbuhan juga, maksudnya bukan hewan, bukan manusia gitu kan, tapi tumbuh-tumbuhan sumbernya. Nah itu pada asalnya halal. Tetapi ketika dia sudah berubah jadi khamar, khamar itu pada awalnya halal nggak? Halal kan dulu. Gara-gara ada sahabat yang sholat, nah, gara-garanya itu aja. Sababun nuzul ayat yang la taqrabu sholata wa antum sukara itu gara-gara memang ada sahabat yang membaca itu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Nama mencari lakumnya itu lah. Lakum makan guru aja. Ya kan dia bang orang Banjar dulu, jadi bingung ingin siapkan lakum makannya.
Wala antum, wala ana abidum abadtum, wala antum pulang, wala ana pulang, wala antum, wala ana, wala antum. Akhirnya pada ketemu. Ternyata dia setelah mengkonsumsi khamar. Wasairul illal khamra wasairul anbidati al-muttakhidati minal asarati allati tatakhammar. Dan seluruh ambidah atau air perasan yang diambil dari perasan apa saja allati tatakhammar yang berubah jadi tatakhammar itu artinya ya berubah jadi khamar dia. Maksudnya komposisinya kemudian memiliki kesamaan dengan khamar, yaitu ada menjadi alkohol barangkali gitu ya. Wa minal asali nafsihi, bahkan kalau itu dari asal sekalipun, asal madu, asal madu kalau dia mungkin difermentasi kemudian nah bedanya gitu, fermentasi khamar itu dari anggur yang segar itu ada campuran bahan kimianya sehingga dia berubah tadi. Nah kalau ambidah ini dia tanpa bahan kimia itu, jadi makanya sebagian ada yang mengatakan halal gitu. Ada kan beberapa waktu yang lalu yang wine halal kayak gitu. Pernah lah ada viral waktu itu wine halal itu. Wine halal itu ya ambidah itu atau nabiz ini. Jadi sumbernya bisa dari apa saja tanpa ada tambahan zat kimia. Kalau zat kimia itu biasanya jadi tambahan itu apa? Kalau untuk fermentasi itu peragi itu ya. Nah peragi itu yang menjadi tambahannya. Kalau tanpa peragi ya dia jatuhnya jadi nabiz saja. Ambidah. Nah, kenapa ini jadi permasalahan? Amal khamaru fa innahum ittafaqu ala tahrimi qaliliha wa katsiriha. Kalau khamar tadi itu sepakat sudah hendak sedikit hendak banyak itu ya haram. A'ni allati hiya min 'asiril 'inab. Nah, maksud dari khamar di sini adalah yang diambil dari perasan buah anggur. Wa ammal anbidatu, sedangkan nabil fa innahum ikhtalafu fil qalil minha alladhi la yuskir. Ulama berbeda pendapat pada kadarnya yang sedikit, gitu kan? Yang sedikit ini tidak sampai memabukkan. Itu perbedaannya. Jadi mereka ikhtilaf pada konteks ini saja. Apakah nabil kalau kadarnya kecil kemudian jumlahnya juga sedikit dan juga tidak sampai memabukkan, ini apakah halal atau haram gitu kan? Nah di sini mereka berbedanya. Tapi wa ajma'u ala anal muskira minha haram. Mereka sepakat nabil pun kalau pada kondisi atau pada level tertentu dia memabukkan, muskir dia, membuat orang hilang akalnya, maka ini disepakati haram. Jadi perbedaannya hanya pada yang level sedikit tadi, bukan pada yang level banyak yang memabukkan. Kalau nya kada sampai mabuk, nah kayak apa tuh? Maka kalau khamar tadi kan sedikit kah, banyak kah, memabukkan kah, kada kan? Haram. Nah nabis ini kayak apa? Kalau banyak dan memabukkan sudah nabisnya haram. Mungkin kalau sederhananya wadah kita ini yang mirip-mirip nabis ini rancak mungkin itu banyu tapai. Nah banyu tapai itu nah kayak Pak nabis itu termasuk. Apakah banyu tapai ini haram atau kada? Amun sampai memabukkan ya jatuhnya haram. Tapi kalau kada sampai, nah itu ikhtilaf di situ. Ada yang mengharamkan, ada yang kada. Nah, faqala jumhur fuqaha'il Hijaz, maka ulama-ulama Hijaz, jumhuruhum wa jumhurul muhadditsin dan jumhur para ulama-ulama ahli hadis mengatakan qalilul anbidati wa kathiruhal muskirati
haram. Nah, nabid itu hendak sedikit, hendak banyak, memabukkan atau tidak, itu kayak qalilul anbidah wa katsiruha. Sedikit saja nabid itu atau banyak, kemudian memabukkan, haram. Wa qala al-Iraqiyun, ulama-ulama Iraq berpendapat, nah ulama Iraq ini diantaranya adalah Ibrahim An-Nakhai dari generasi tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, wa Ibnu Abi Laila, wa Syarik, wa Ibnu Subrumah, wa Abu Hanifah, wa sairu fuqaha'il Kufiyyin, ulama-ulama Kufah, wa aktsaru ulama'il Basriyyin. Jadi ulama Basrah. Jadi kalau Iraqiyun itu berarti Kufah dan Basrah. Ya kadang-kadang bisa pecah juga antara Kufah dan Basrah. Innal muhrima min sa'iril anbidati al-muskirati huwa as-sukru nafsuhu lal ain. Nah, jadi ulama-ulama Irak ini berbeda dengan ulama Hijaz tadi. Kalau ulama Hijaz sedikit banyak memabukkan, haram. Jadi artinya sedikit kadang memabukkan pun sama seperti khamar jatuhnya. Kalau ulama Irak berbeda. Mungkin karena di Irak ini banyak lah Nabi. Sama kayak kita juga di Indonesia. Kenapa rokok itu halal saja? Maksudnya ya jatuh-jatuhnya paling makruh kan, tidak sampai haram. Ya karena banyak orang Indonesia mengkonsumsi rokok. Jadi kalau dikatakan haram, sementara misalnya ada saja pendapat yang menghalalkan, kenapa tidak pakai yang menghalalkan saja? Misalnya begitu ya. Kalau kita memakai yang haram kan kita terjebak dengan pendapat kita sendiri, sementara kita sulit menghindari rokok itu. Nah, makanya perokok-perokok di Indonesia itu pasti mazhabnya mazhab yang menghalalkan lah, gitu kan. Kadang-kadang ada juga secara kelompok organisasi kemasyarakatan itu bersepakat bahwa rokok itu haram. Nah, dia bagian dari ormas itu, tapi dia tidak mentaati fatwa kelompoknya. Karena apa? Ya karena ngalihin dari rokok tadi. Makanya daripada kita terjebak dengan pendapat yang mengharamkan sementara ada saja ulama yang membolehkan, lebih baik ikut ulama yang membolehkan. Ini bukan nyari-nyari yang nyaman, ada. Kan mereka yang berijtihad. Kita ini kan memutiki aja. Mengikuti mereka itu bukan sesuatu yang salah juga. Ya kita mengikuti yang menghargai pendapat mereka karena mereka melakukan ijtihad untuk mendiskusikan itu. Pasti pertimbangannya banyak. Manfaat mudaratnya itu sudah ada hitungannya ulama-ulama itu. Ya banyak lah. Kadangnya sehari 2 hari. Bahasul masail itu mungkin perdebatannya mungkin seharian, 2 harian. Tapi mereka mengumpulkan bahan itu pada sehari 2 hari. Banyak. Nah, nanti yang jadi pertimbangan dalam bahasul masail itu kan kemarin itu masalihul mursalah itu biasanya kan. Ini maslahat untuk orang banyak tidak gitu. Kalau tak kita bom haram misalnya. Kayak apa nih? Orang-orang yang pedagang-pedagang asongan misalnya. Yang paling payu itu di pedagang-pedagang itu rokok. Pedagang-pedagang kelontongan itu paling banyak yang payu itu ya rokok. Yang paling cepat payu. Misalnya itu. Belum lagi misalnya tenaga pekerjanya di pabrik-pabriknya itu. Dan seterusnya. Kalau urusannya dengan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian menyiksa diri. Artinya tidak boleh menyiksa. Bagi orang yang merokok kemudian tersiksa, maka rokok menjadi penyiksaan. Tapi bagi orang yang merokok itu nikmat gitu kan, tidak ada penyiksaan di situ. Kita yang kada bisa berokok aja, yang merasa tersiksa itu kan. Tapi bagi orang yang merokok kada ada siksaan, itu nikmat sih.
Apalagi misalnya, wah ini kan ada rokok-rokok herbal, malah menyembuhkan berbagai penyakit misalnya. Ya, kita tidak pernah tahu karena penelitian orang macam-macam terhadap tembakau itu. Memang ada yang mengatakan tembakau itu merusak, tapi ada juga tidak sedikit pakar-pakar yang mengatakan tembakau itu sehat. Jadi, yang beredar itu aja karena ada kandungan-kandungan tar dan apalagi nikotin. Nikotin itu kadang-kadang dia dibutuhkan oleh tubuh, tapi selain nikotin itu, nikotinnya yang dari tembakau itu mungkin tidak masalah sebetulnya dari aspek kesehatan. Yang bermasalah itu tarnya itu, katanya begitu, saya tidak paham juga ya. Buan pian Mompati kalau kuliah umum Prof siapa yang 2 kali loh sudah dihadirkan di Fakultas Syariah. Ada kan yang beliau pengobatannya dengan asap rokok itu? Bukan, dari Malang. Itu Fakultas Syariah loh 2 kali menghadirkan Sidin, dan Sidin pakar di bidang itu. Menurut Sidin itu sehat, dan Sidin membuat namanya rumah balur apa ya? Coba cek ke pengobatan balur. Itu di YouTube cek aja tuh pengobatan balur itu. Itu pengobatan menggunakan asap rokok. Ini saya bukan mengkampanyekan rokok ya. Tapi itu rokok yang beliau itu tidak ada kandungan tarnya. Masih pure pakai tembakau asli. Jadi tidak bercampur-campur. Nah, yang tar-tar itulah yang kadang-kadang membuat kada sehat tadi itu. Yang bisa merusak itu. Jadi jerbubuhan ulama-ulama Irak, sesungguhnya yang menyebabkan ini haram min sa'iril amdidah, dari semua jenis nabit itu, al-muskirati, yang memabukkan, itu adalah wasukru nafsu, adalah faktor memabukkannya itu. Lelain, bukan faktor zatnya atau bukan makanannya, tapi efeknya. Jadi yang membuat dia haram, sebabnya, ilatnya itu adalah karena efeknya yang bisa membuat mabuk. Kalau dia tidak membuat mabuk nabitnya, nah itu sampai sekarang kan orang-orang, terutama orang-orang Arab suka membuat nabit-nabit itu, karena itu untuk kesehatan juga bagus. Jadi kurma direndam beberapa hari, hanya karena banyunya diminum. Ya selain kurma bisa yang lain juga, apa saja. Rendaman banyu dari buah-buahan biasanya begitu. Sekarang kan banyak juga tuh kawan-kawan yang merendam banyu lemon. Lemon direndam banyu panas beberapa hari. Lemon diiris-iris gitu kan. Jangan lemon buah-buahan itu, buah-buahan. Lemon ditatak, diiris-iris, direndam di banyu semalaman minimal. Bahkan sekarang kan ada toddler yang toddler apa? Yang tempat-tempat air tuh tumbler. Ya, tumbler. Pokoknya kayak itulah. Tumbler itu ada kan yang khusus untuk gesen kita kalau molah nabit gitu. Jadi rendaman banyu di tengahnya itu ada kayak tempat khusus untuk kita mandaki buah. Nah, karena tinggal campuri air, rendamlah buah yang di tengah itu. Kita semalaman di esok diminum. Nah, itu kalau sampai memabukkan, Sidin kada ingat dianak di kulkas, sekalinya di kulkas sudah 20 hari misalnya. Diminum Sidin banyak. Sekalinya aman. Karena sigar kalau sekalian 5 menit kemudian ada efeknya. Linglung Sidin di jalan. Kenapa aja Sidin? Kayak kada berjejak di bumi. Misalnya awal tahu Jepang lah kayak apa rasanya lah. Cuman melihat di film-film tuh kayak itu, orang mabuk tuh kayak berjalan tuh terhoyong-hoyong modelnya tuh. Paling kamu membayangkan kita misalnya, saya termasuk misalnya darah rendah. Darah rendah itu kadang-kadang habis lawas duduk berdiri itu bisa raung
tapi raum nang gitu tuh kan raum nang hanyut gitu. Nah, mungkin seperti itu mungkin. Tapi kada sampai hilang akal kalau raum gitu kan. Kita sadar aja astagfirullah. Kalau umat misalnya kan tahajud masih sholat aja kita, yang bubuhan muskir itu kan menyebabkan itu bukan sempoyongan jalannya itu, tapi hilang akalnya itu. Wasababu ikhtilafihim. Oke. Sababu ikhtilafihim ta'arudul athar wal aqisah fi hadzal bab. Jadi sebab ikhtilafnya ini ada kontradiksi antara hadis-hadis Nabi dan juga kias-kias dalam bab ini. Ini kalau kita bacakan harus panggil. Bacakan sedikit. Kelompok ulama di Hijaz tadi fi tatsbiti madhabihim tariqatani, memiliki dua cara dalam mengisbatkan pandangan mereka. At-tariqatul ula, cara pertama, metode pertama, al-atharul waridatu fi dzalika, menggunakan hadis yang mereka dapatkan lah gitu ya. Wa tariqah tsaniyah tasmiyatul anbidati bi ajma'iha khamran. Nah, yang kedua, mereka menyamakan nabid itu dengan khamar. Jadi masalahnya itu di situ. Kalau pertama ya dalilnya ada hadis Nabi gitu kan. Tapi yang kedua itu mereka menyebutkan nabid itu juga khamar, tidak ada bedanya dengan khamar. Meskipun disebut nabid gitu kan. Kan bedanya cuma yang satu dari anggur, yang lain bukan dari anggur. Tapi prosesnya itu sama, ya. Meskipun itu ditolak juga. Kalau anggur itu dia fermentasi betul-betul menggunakan tadi itu ragi. Kalau nabid itu tidak menggunakan ragi. Kecuali menggunakan ragi, itu maka sama. Nah, kalau tidak menggunakan ragi, kenapa disamakan? Yang membuat mereka menyamakan tuh proses fermentasinya itu mungkin. Dianggap fermentasi juga. Famin ashhuril athar allati tamassaka biha ahlul Hijaz. Ma rawahu Malik an Ibnu Syihab an Abi Salamah Ibnu Abdurrahman an Aisyah anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil bid'i wa an nabidil asali. Al bid'i itu apa? Kalau di sini ada kan wa minal asal. Al bid'i itu air perasan juga atau air rendaman dalam bentuk perasan juga, tapi dari dari asal madu ya. Wa an nabidil asal. Ya, nabid yang bersumber dari asal, dari madu. Ya, itu mirip lah pokoknya. Entah itu madu yang dibuat fermentasi atau yang tidak gitu. Faqala kullu syarabin askara fa huwa haram. Maka Nabi menjawab, minuman apapun kalau dia memabukkan maka itu haram. Ini riwayat Imam Bukhari. Jadi nabid itu umumnya bisa membuat mabuk, maka itu haram menurut ulama Hijaz begitu. Wa qala Yahya ibn Ma'in, hadza as-sahhu haditsin ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahrimil muskir. Ini adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengharamkan segala yang memabukkan. Jadi bubuhannya menggunakan dalil ini, kullu syarabinnya itu, apapun jenis minumannya, hendak khamar kah, hendak nabid kah, maka kalau dia askara, kalau dia membuat orang menjadi mabuk, hilang akalnya, maka itu sudah haram. Wa minha aidan ma kharajahu Muslim an Ibnu Umar anna Nabi alaihi salatu wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala
yang memabukkan itu namanya khamar. Wa kullu khamrin haram, dan setiap yang khamar itu haram. Nah, ini hadzani haditsani sahihani. Ini dua hadis yang sahih. Amal awal fattafaqal kullu alaih. Yang hadis pertama itu muttafaq alaih gitu kan. Wa amal tsani fanfarada bi tashihi Muslim. Nah, jadi kalau hadis pertama itu disepakati Bukhari dan Muslim, maka dia disebut muttafaq alaih. Kedua, hadis yang kedua ini Imam Muslim saja yang mensahihkannya. Oke, jadi dalilnya itu ya. Wa kharajat Tirmidzi wa Abu Dawud wa Nasa'i an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Apa saja yang apabila dikonsumsi banyak ia kemudian menjadi mabuk, maka sedikit juga daripada mengkonsumsi itu menjadi haram. Wa huwa nassun fi mawdi'il khilaf. Dan ini adalah dalil, tetapi masih ada potensi khilaf di sini. Maksudnya ma'askara katsiruhu faqaliluhu haram itu ada perbedaan pendapat di situ. Apakah hadisnya sahih atau tidak? Tapi tidak masalah karena dalil sebelumnya kan itu sudah ada. Wa amal istidlal tsani min anna al-anbidata kullaha tusamma khamran falahum fi dzalika tariqatan. Waduh, ini lawas lagi kalau kita bahas lah. Pokoknya itu dulu. Dalil pertama dulu kita ambil. Nah, kita jadikan dalil yang kedua ini menjadi pembahasan yang akan datang. Apakah kira-kira dalil yang digunakan oleh ulama-ulama yang menghalalkan minum nabid gitu ya. Oke. Demikian kiranya yang bisa kita bacakan untuk subuh ini. Kita akhiri dengan hamdalah subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'd taufiq wal hidayah min Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.